Nggak siaran. Nggak, kita lagi nggak siaran, kita lagi ngobrol-ngobrol aja. Kalau lagi nggak siaran kita di sini. Kita cuma Studionya tahu adik tempatnya. gue. Nah, Ya. tahu dong? Nggak tahu juga di mana. Studio Mata-Mata. Namanya beneran Mata-Mata. Jadi kita sekarang tinggal menunggu vonis. Ya. Jujur aja kalau kita siaran udah ada jenuhnya juga sih tim ya. Udah penasaran nih akhirnya apa, karena semua data apa segala macam Udah, yang kan? diungkapkan di persidangan. Pembuktiannya kan udah. Pembuktiannya sudah Barang bukti, dibeberin semua. Kalau kesaksian semua udah. gue rasa sih kalau gue jadi majelis hakim, terutama hakim ketua, Udah clear dia tuh? juga udah menerima Udah. semua informasi, tinggal dia keyakinannya aja ada banyak. Berdoa aja. Tapi kali menurut lu udah clear belum? Dengan semua bukti, dengan semua kesaksian siapapun, belum. udah jelas belum nih? Banyak yang belum. Banyak yang masih, kalau kita obrolin kayak gini nih sekarang kan tim, banyak yang Ganjil, kayaknya kan? nggak terungkap. Yes. Tapi setuju, memang setuju. nggak ngerti. Itu kayaknya sengaja nggak diungkap deh tim. Misalnya nih ya, dalam banyak kasus kejahatan, pasti semua juga pada tahu kalau handphone bisa dilacak kan. Ya. Itu handphonenya kemana? Oh, handphonenya Yosua. Handphonenya hilang nih. Iya, iya. Kan iya. bisa diminta ke providernya supaya dirunut. Iya, Bisa. iya. Kok itu enggak? Jadi ketahuan banget. Tapi Nah, nggak bisa, handphone mati soalnya. oh handphone mati. Kalau Bukannya handphonenya datanya udah mati. terekam tim. Kalau handphonenya nyala, mungkin bisa di istilahnya triangulate itu ya, bisa ditentukan posisinya. Itu kan dicari handphonenya. Cari handphonenya, ya. Sekarang Isinya. Maksud gue isinya, Nggak bisa data juga. percakapannya apa segala Itu macam. yang nggak akan pernah terungkap itu, Iya, karena itu bukan udah tersimpan di provider dan bisa dilacak. kalau WhatsApp nggak. Kalau WhatsApp WhatsApp nggak bisa. enggak. Makanya kalau kita pakai WhatsApp kan ada end-to-end encryption itu Iya. kan. Jadi provider nggak bisa baca isinya, Oh. gitu. Nah jadi Tapi sambungan telepon apa segala macam bisa mungkin kalau sudah, sambungan ya. telepon bisa SMS mungkin gitu-gitu Mungkin bisa. sudah dan Iya. tidak ada yang kemudian Tidak terlalu ada. ini, jadi tidak Ya, siapa diungkap. juga yang ngirim SMS sekarang kan? Iya. Pasti makanya WhatsApp. Sementara WhatsApp Iya. itu seinget gue sih dulu sempat Masih ada mau yang dipanggil kirim-kirim segala macam SMS. kan. Ah, masih ada. Itu yang mau nipu-nipu. Iya, balik lagi ke topik lagi. Udah Balik ke muter kemana-mana. laptop. Tapi benar, masih banyak hal yang Selain itu kan Handphone. pertanyaan publik ya, apalagi ya, kan? Yang dianggap hilang dan nggak diungkap gitu. nggak akan pernah terungkap. Itu kalau nggak salah kan pistol juga satu kan, pistol yang Pistolnya menembak- kemana? ya, pistolnya laser jelas. Pistol laser ada. Iya. Pistol yang dipakai Sambo juga. Hmm. Lalu kan ada data peluru peluru yang lain. berbeda. Ya, yang di kepala. Jenis Luger. Pistol Jerman itu. Nah pistolnya kemana? Pistolnya nggak ada yang tahu. Pelurunya kok ada jelas. Peristiwa istilahnya yang diduga bahwa pistol itu dipergunakan untuk menembak Ya, korban. jadi pistol itu juga ketiga ada. nih ya. Iya. Pistol ketiga, kolektor item produksi Jerman di Perang Dunia Kedua. Itu nggak sembarang orang punya. Iya, ini jadi pertanyaan juga ya, kenapa pistol itu kok yang nggak dipakai diungkap? ya? Iya kan, kenapa pistol itu juga yang dipakai? Siapa yang pakai dan terus pistolnya ada di mana sekarang? Ya, Gitu. kemungkinan kan koleksi. Iya. Koleksinya siapa? Dan mungkin kalau di kayak gitu- rumah itu ada lemari senjata. Lemari senjata Ada nggak lemari diungkap. senjata memang. Iya kan? Memang ada lemari senjata, tapi kan Kata Eliezer ada lemari senjata. Waktu rekonstruksi dia datang, lemari nggak ada. senjatanya udah nggak ada. Nah itu, jadi Tuh. TKP-nya kan sudah tanda kutip dibersihkan, Iya. ya kan? Dan memang kita tahu Sambo ini terlibat dalam 2 kasus pembunuhan yang satu lagi obstruction of justice, Iya. perintangan penyidikan. Nah kalau memang terlibat dalam perintangan penyidikan, bisa jadi bukan hanya soal koordinasi mencoba mengamankan CCTV saja yang dilakukan, tapi benda-benda di TKP itu juga sudah dibereskan, ya kan? Jadi Iya, menurut Eliezer banyak yang udah nggak ada. nggak ada. Karena menurut justice collaborator-nya banyak yang udah nggak ada dan pastinya ini menyulitkan penyidik untuk menemukan bukti. Otomatis buktinya nggak ada, nggak bisa ditemukan. Jadi ya pasti ada hal-hal yang bolong pada saat masuk ke persidangan, nggak bisa dibuktikan, nggak ada barangnya, nggak ada. Di Sambo. Reskrimum Bisa, Mabes Polri. ngobrolin apa kalian gitu? Tuh, makanya dilacak semua. Ini bisa dilacak, masa handphonenya Yosua nggak bisa dilacak ya kan? Iya.
Tapi teman-teman semua yang ngobrol bareng kita ini melalui jarak jauh kayak begini, coba komen-komen juga menurut kalian apa juga yang hilang. iya. Mungkin nanti setelah vonis kita bisa bahas lagi. Iya, Mungkin kita coba tanya sama narasumber apa segala macam berkaitan dengan kenapa itu kemudian tidak dibahas. Mungkin karena kalau beberapa pengamat yang kita ngobrol sama kita di Kompas TV ketika break, karena itu udah nggak terlalu penting dalam artian kasus pembunuhannya lah yang disidangkan. Siapa yang membunuh? Kan ada orang yang kehilangan nyawa Joshua. Siapa yang membunuh? Itu yang jelas. Udah cuman itu sebetulnya. Tapi penasaran kita sama yang kita obrolin ini kan. Iya, karena pasti banyak hal yang masih bolong banget di sini yang nggak bisa dijelaskan. Dan itu yang menurut gue yakin bahwa semua saksi terdakwa ini sudah menyatakan bahwa mereka jujur nih, sudah mengungkapkan semua yang mereka ketahui mengenai kasus ini. Tapi gue yakin dengan banyaknya bolong-bolong, banyaknya barang yang hilang entah kemana tanpa penjelasan, puzzle-nya tuh belum lengkap. Nggak ada yang ngaku, ya berarti dalam kasus Sambo ini masih ada yang bohong. Iya, kalau saya bisa buktikan ya, jadi pengacara kondang, bapak saya bangga betul itu. Tapi masuk akal, namanya juga terdakwa, pasti ingin lebih membuka dan tidak ada kewajiban pembuktian kan kalau dari terdakwa kan, ingin lebih kepada mempertahankan posisinya yang tidak bersalah. Kalau di Amerika itu ada namanya Fifth Amendment tuh, jadi artinya adalah gue dilindungi untuk tidak berkata sesuatu yang akan mengimplikasikan gue lebih buruk dalam kasus ini. Ya, dalam terdakwa. Hukum ya kan. Ya gitu. Jadi dipersilakan, terdakwa memang dipersilakan untuk membela diri, bukan tugas terdakwa untuk membuktikan, tapi tugas JPU untuk membuktikan bahwa memang si terdakwa yang duduk di situ memang bersalah. Jadi sebenarnya masih banyak missing link. Jadi kalau puzzle gitu udah kelihatan nih gambarnya gambar pemandangan, tapi di sini ada bolong, sini ada bolong. Puzzle-nya mana yang mau ditempel? Iya. Nggak pernah bahkan diambil. Beberapa di antara itu menyambung, akhirnya jadi nggak nyambung gitu kan, akhirnya agak susah. Terputus. Yang repot kan kalau misalkan kayak Tugu Monas kalau dicontohkan, si benarannya tuh ada. Jelas nih, walaupun mungkin 1-2 bolong, tapi apinya nggak ada sama sekali. Iya sih, emasnya nggak ada sama sekali. Tapi mungkin, contohnya kita JPU, kita udah bilang ini Tugu Monas. Iya. Bisa aja penasihat hukum bilang ini sebuah tugu. Iya. Belum tentu ini Monas. Mana apinya? Nggak ada apinya. Gitu iya, tapi ini bentuknya ada Tugu Monas. 80% kita bisa lihat ini Tugu Monas. Betul. Tapi tanpa itu ini hanya sebuah tugu kan gitu kan. Jadi ya udahlah. Siapa yang kemudian memutuskan ini Tugu Monas atau hanya sebuah tugu? Yang mulia hakim. Ya. Itulah yang mulia hakim. Perwakilan Tuhan di atas bumi. Iya. Kita nggak pakai time. Baik, mulia. Nah, tapi memang masih ada yang bolong sehingga ya mungkin boleh komen juga lah. Tadi seperti kata Bayu, apalagi sih yang masih kok ini nggak jelas, kok itu nggak jelas. Dan menurut teman-teman semua ya. Kemarin dari pengalaman kita sih sejak kasus kopi Vietnam Mirna ini ya tim yang kayaknya paling besar, begitu kemudian mendapat perhatian publik dan setiap bagian-bagian pentingnya mengundang pro dan kontra. Sekarang tinggal tunggu vonis. Ya, habis itu setelah vonis kita tunggu lagi. Banding atau tidak? Bukan. Apalagi? Dokumenternya di Netflix. Bisa jadi ya. Dokumenter di Netflix. Iya. Nah, sekarang tuh yang juga kan sebentar lagi vonis. Ini pasti semua orang menunggu vonis terhadap Ferdy Sambo terutama sebagai terdakwa utama dari 5 terdakwa untuk kasus pembunuhan berencana ini. Nah, berapa hukumannya? Sesuai tuntutan nggak? Sesuai tuntutan, lebih berat dari tuntutan karena masih ada mungkin hukuman mati kan, selain seumur hidup tuntutan. Atau justru hakim memutuskan di bawah seumur hidup tuntutan jaksa penuntut umum. Nah ini nih sekarang jadi pembicaraan. Jadi tuliskan pendapat Anda, Sambo deh, Sambo. Apakah vonisnya akan sesuai tuntutan jaksa seumur hidup ataukah bisa turun? Karena ingat catatan dari banyak pengamat hukum dan juga dari keluarga, penasihat hukum dari keluarga Yosua. Iya, almarhum. Ini nih jaksa lucu nih katanya gitu. Ya. Kok tidak memasukkan unsur yang meringankan? Padahal ketika kan, membacakan tuntutan. Ketika membacakan tuntutan, kok tidak ada yang meringankan sama sekali gitu. Buat kita mungkin terdengarnya, ya ngapain meringankan? Udah benar itu memberatkan semua gitu. Misalkan ya, mungkin ada yang yang berpendapat bahwa Sambo bersalah gitu. Ya baguslah nggak ada yang meringankan. Tapi jangan lupa
pada saat hakim memberikan putusan, Dia harus. iya, kalau memang ada yang meringankan, dia harus memasukkan hal yang meringankan. Iya. Seperti contohnya, ya jasa-jasa Sambo. Iya. Apa Makanya saja. waktu pledoi kan dia bilang dia Dia punya bilang berapa jasa-jasa, bintang jasa berapa di bintang kepolisian, jasa dan lain-lain. kasus-kasus penting yang dia ikut Betul. pecahkan. Nah ini mungkin harus dimasukkan oleh hakim, dan begitu dimasukkan, kalau tuntutan implikasinya, kalau tuntutan jaksa tidak ada yang meringankan hukumannya seumur hidup, jadi kalau ada yang meringankan bisa jadi hukumannya justru turun. Nah itu. Karena ada unsur yang meringankannya sekarang, gitu kan? Makanya waktu jaksa penuntut umum Enak-enak tapi seret. waktu jaksa Nggak ada, penuntut umum tidak memberikan hal-hal yang meringankan, boleh, tapi Boleh, harus tuntutannya yang paling maksimal dalam hal ini. Betul. Paling enggak harusnya waktu itu hukuman mati, begitu. Jadi kalau Paling meringankan enggak jadi menurut seumur hidup pengamat gitu kan. hukum. Iya, tapi kok enggak? Nah Tapi itu ada- yang di luar kebiasaan. Ada yang bilang bahwa seumur hidup itu pun sudah setara dengan hukuman maksimal Ya. hukuman mati. Sudah setara. Toh kita tahu juga kalau dia seseorang divonis hukuman mati juga nggak lantas minggu depan, Iya, enggak. bahkan tahun depannya langsung dieksekusi kan. Keputusannya ada di yang lebih tinggi lagi presiden, ada Ya. surat dari presiden. Betul. Bahkan ada juga beberapa terpidana hukuman mati yang bahkan udah sampai 20 tahun pun belum dieksekusi juga, itu pun ada. Narkoba contohnya gitu. Iya, banyak itu pun ada. Tim. Banyak. Makanya. Dan itu menjadi perhatian juga sebetulnya dalam Sistem peradilan sistem peradilan di kita lah Indonesia. ya. Nah, jangan lupa Pak Mahfud MD, Menko Polhukam juga sempat bilang Ya. ada Gerakan bawah tanah yang berupaya untuk mempengaruhi jaksa penuntut umum, dalam hal ini kejaksaan, agar hukuman Ferdy Sambo itu tidak maksimal. Seumur hidup juga diupayakan tidak, apalagi hukuman mati. Dan itu biasanya kalau Pak Mahfud MD ngomong begitu tuh ada benernya, ada biasanya. ininya lah, Dia nggak pasti sembarang ngomong gitu. ada pemicunya lah, nggak mungkin. Iya. Dan kalau kita sambung sedikit, jabatan dan track record Ferdy Sambo di Kepolisian Republik Indonesia memang mumpuni untuk memiliki informasi-informasi penting mengenai apa saja yang terjadi, baik dan buruk, catatan-catatan baik dan buruk di Kepolisian Republik Indonesia. Kan polisinya polisi. Polisinya polisi, jadi banyak kasus-kasus besar yang mungkin saja ini obrolan warung kopinya, jangan-jangan kalau nanti Obrolan kalau nggak dihukum- siaran. Iya, obrolan nggak siarannya, nanti ada informasi-informasi yang buruk mengenai Kepolisian Republik Indonesia diungkap sedemikian rupa, Ataupun kalau informasi hukumannya kalau terlalu maksimal. berat gitu. Ataupun informasi terkait petinggi kepolisian kan katanya gitu. Mas Dan ini Sugeng, terbuka loh, Din. Lagi jalan nih sidang, Iya. kita langsung mengetahui ada kasus tambang di Kalimantan, Iya. melibatkan nama-nama perwira kepolisian, tiba-tiba diungkap. narkoba, Ya. mantan Kapolda Sumatera Barat, itu lagi tengah berjalan. Jadi kayaknya gitu. Jangan-jangan gitu Tapi kan. ini kan lagi nggak siaran. Iya. Saya Kita matiin tahu, handphone ya. dulu. Oh, ada WhatsApp lagi nih Mas. Jadi ya benar. Jadi Gitu. ya kita kawal lah ya. Tadi juga kita ngobrol sama Kompolnas, Ya. harus dikawal bahkan sampai kalau naik banding. Karena naik banding itu pengawasan masyarakatnya pasti lebih minimal. Ya, dipikirkan di tingkat minimalis. negeri, ini pengadilan negeri selesai sudah, padahal para terdakwa bisa banding dan hasil di banding di pengadilan tinggi juga bisa unik-unik di hukum di Indonesia. Dan prosesnya nggak sama, nggak seperti tadi pembuktian dan lain-lain. Enggak ya? Udah nggak. Prosesnya udah beda lagi kalau banding. Jadi berapa menurut kalian teman-teman? Sambo berapa? Sambo Apakah berapa? hukuman tetap sesuai tuntutan hukuman seumur hidup, Ya. atau naik menjadi hukuman mati, atau turun menjadi tahunan? Tuh. Lalu Putri Candrawati, Nah ini yang paling menarik selain Sambo, Putri Candrawati dan Richard Eliezer Iya. yang banyak orang perkirakan. Apakah Putri Candrawati akan tetap di 8 tahun, yang banyak yang kontra nih dengan tuntutan ini karena dianggap kok nggak berat, dia kan pemicu persoalan gitu. Richard Eliezer sebagai orang yang menguak fakta, kok 12 tahun, banyak yang kontra, merasa itu nggak adil bagi Richard apalagi dibandingkan dengan terdakwa lain kan. dibandingkan dengan terdakwa lain Yang yang 8 8 tahun. Padahal Richard sudah menjadi Bagaimana justice menurut collaborator. Tapi catatan terakhir yang menarik juga,
harus dilihat tanpa Richard, kalau ini kata Bang Iya. Martin Lucas tuh, Oke. tanpa Richard, pembunuhan ini akan bisa tetap terjadi. Iya. Tinggal Sambo, kalau dipercaya Sambo adalah otaknya, tinggal Sambo nunjuk ajudan lain. Tetap terbunuh Yosua-nya. Tapi kalau tanpa Putri, masalahnya aja nggak ada ini. Iya. Katanya gitu. Jadi itulah mengapa harusnya hukumannya Putri Chandrawati lebih tinggi dari Richard. Tapi silakan pendapat Anda sekalian bagaimana, itu pendapat dari beberapa pihak. Siap. Kita coba kumpulkan dan kita obrolin sambil gak siaran. Ya. Komen, like, subscribe. Subscribe dong. Komen, like, subscribe. Iya. Susah bener sih. Iya, Bantu-bantu. Iya, tinggal Bantu-bantu klik kita. doang ya. Iya. Ini Iya. kita udah nggak siaran. Nanti kita ada update-update lah. Ya, sama sip. hal-hal yang baru, yang update dan yang Ya. menarik nanti. Tonton terus di Gak Siaran bersama saya Timothy Marbun. Saya Bayu Sutiono. Sampai jumpa.